Oke guys, kali ini aku akan mengangkat sebuah kisah yang pastinya akan menginspirasi kalian semua dan akan membuat kalian termotivasi dengan kisah ini. Nah, ketika kita melihat seorang yang sukses, pasti kita perlu tahu bagaimana cerita kesuksesannya. Dan setiap cerita kesuksesan orang itu pasti bisa kita ambil pelajarannya. Nah, ketika kalian lihat tadi ya di awal ada gambar Beauty and the Beast, terus ada gambar Aladdin, terus nanti banyak animasi-animasi yang sangat luar biasa yang diciptakan dari Disneyland. Nah, Disneyland ini luar biasa ya teman-teman. Film-film yang dihasilkan itu adalah film-film yang sangat-sangat luar biasa. Dan Disneyland ini menerima berbagai penghargaan awards yang sangat luar biasa banget. Siapa sangka di balik kesuksesan yang sangat luar biasa yang dari sekarang, kalau misalnya dulu Disneyland ini pernah mengalami kebangkrutan dan dia juga pernah ditolak oleh berbagai studio-studio sampai akhirnya dia bisa sukses sekarang. Nah, kesuksesan yang dia dapat sekarang, teman-teman, tidaklah semudah yang prosesnya itu nggak mudah, jalannya itu panjang banget. Dan nggak cuman rebahan dan bermimpi doang, tapi nggak ngelakuin apa yang mau kita jalanin, apa yang mau kita proses. Kalau misalnya kita mau sukses, pasti kita butuh yang namanya perjuangan, pengorbanan habis-habisan. Dan ini menurut aku kisah yang sangat-sangat bisa kita angkat untuk menjadi sebuah inspirasi dan motivasi kita. Nah, kalian semua pasti tahu ketika saya bicara tentang Disney, pasti kalian langsung teringat dengan animasi-animasi yang sangat keren dan sudah dibuat oleh perusahaan Disney Company ini. Jadi, Walt Disney ini lahir di Chicago tahun 1901. Dia tidak lahir dari keluarga kaya, tapi dia lahir dari keluarga miskin. Banyak orang beranggapan sukses itu butuh modal. Sukses itu sebenarnya butuh perjuangan dan juga tekad. Kita harus berjuang, bertekad, pasti ada jalan. Nah, karena mereka bukan orang kaya, jadi Walt dan saudara laki-lakinya itu memilih untuk bekerja menjadi seorang paper boys dan mereka tidak punya banyak waktu untuk sekolah. Ketika di sela-sela pekerjaannya itu, waktu-waktu bekerjanya itu, Walt menemukan sebuah teater tempat dia mempelajari vaudeville dan menghafal lelucon mereka. Dan pada saat itu dia menikmati saat ia menggambar sebuah kartun-kartun yang sangat luar biasa. Nah, ketika Walt berusia 16 tahun, hidupnya seakan-akan berubah ketika Amerika Serikat pada saat itu memasuki perang besar. Dan pada saat itu Walt Disney mendaftarkan dirinya untuk menjadi seorang tentara pada perang itu. Namun dia ditolak pada saat itu karena umurnya masih 16 tahun dan masih sangat muda. Dan akhirnya dia hanya diizinkan untuk membawa mobil ambulan pada saat perang. Lalu kemudian Walt Disney kembali ke keluarganya yang berada di Kansas. Ya, dia bertemu dengan saudaranya Roy yang bernama Roy yang juga membantunya mendapatkan pekerjaan di sebuah studio seni Basement Robin, dan di situ ia belajar untuk membuat iklan dan juga surat kabar dan juga majalah. Dia bertemu dengan sesama kartunis dan teman-teman seumurannya. Dan keduanya memutuskan untuk memulai perusahaan mereka sendiri yang mereka beri nama Walt Disney Commercial Artists. Nah, pada saat itu mereka mengalami kegagalan. Sehingga pada saat itu Walt Disney terpaksa mencari pekerjaan lain di Kansas City, yaitu dia membuat iklan kartun berdasarkan potongan kertas di sebuah perusahaan yang membuat iklan, dan itulah yang memperkenalkan Walt ke dunia animasi, film, dan kartun. Walt pada saat itu terpesona dan ia tertarik sehingga ia menekuni dirinya di dalam membaca kartun animasi pada saat itu milik Edwin J. Lutz. Bagaimana dia mempelajari bagaimana asalnya, perkembangannya, ceritanya, dan isi dari cerita tersebut pada abad ke-19. Nah, pada usianya yang ke-20 tahun, Walt membuat karyanya sendiri dengan meminjam kamera dari perusahaannya. Dia membuat kartunya sendiri di gudang halaman belakang rumahnya. Dan itu sangat populer, dan sehingga ia bisa mendapatkan studio dan merekrut beberapa animator. Namun yang sangat disayangkan sekali, pada di saat pertengahan jalan proyek, Walt telah bangkrut dan terpaksa harus gulung tikar. Nah, tidak sampai di situ saja. Pada 1923 dengan semangat yang masih membara, ia menjual kameranya dengan sedikit uang yang dia miliki. Lalu pada saat itu ia pindah ke Hollywood di tempat pamannya yang bernama Robert Disney, dan dia
memutuskan untuk terjun ke bisnis film pada saat itu. Ia melamar ke berbagai studio namun ia ditolak pada saat itu, sangat disayangkan. Namun dia tidak menyerah begitu saja, semangatnya masih terus membara. Sebagai upaya terakhir, Walt kembali pada bidang animasi. Dia mengirimkan proyek-proyek yang belum selesainya kepada Alice Wonderland pada saat itu. Ketika itu, distributornya menawarkan ia sebuah kesepakatan. Lalu Walt meminta saudaranya Roy dan temannya baiknya yaitu Ewers bergabung dengannya bersama-sama. Mereka memulai studio yang mereka beri nama Disney Brothers. Lalu serialnya itu berganti nama menjadi Alice Comedies dan mencapai keberhasilan yang sangat luar biasa. Pada saat itu Charles Mintz yang mengambil alih perusahaan tersebut dan menginginkan serial animasi baru. Dan Mintz memutuskan untuk tidak lagi membutuhkan Walt dan ia membajak karyawan Walt dan menghasilkan kartun sendiri. Sebagai distributor, Mintz memiliki hak untuk melakukan apa yang dia sukai dengan kartun tersebut. Dan setelah ditinggal oleh karyawannya, Disney pun akhirnya bekerja sendiri. The Skeleton Dance 1932. Pada saat ini Walt memunculkan animasi baru yang bernama Mickey Mouse. Pada saat itu dia mendapatkan ide seekor tikus yang ia dijumpai pada saat di kereta api pada saat itu. Walt juga sudah membuat kesepakatan dengan pengusaha Amerika Serikat yang menyediakan semua peralatan-peralatan suara yang diperlukan di bioskopnya. Nah, di tahun-tahun selanjutnya, Walt mengambil peran baru dalam perusahaannya. Dia fokus pada pengembangan sebuah cerita dan memasuki sebuah proyek-proyek baru dan memberikan bimbingan kepada animator-animator barunya. Kemudian ia mengadakan sebuah pertemuan dengan berbagai animator-animatornya dan ingin membuat sebuah dongeng Putri Salju dan 7 kurcaci pada saat itu. Lalu pada tahun 50-an, estimasi pendapatan dari perusahaan Disney ini meningkat hingga 6 juta pada awal dekade menjadi 70 juta dolar Amerika Serikat. Pada Juli 1955, Walt menjadi tuan rumah pemutaran perdana dunia dari taman hiburan barunya yang ia bernama Disneyland. Dia menjadi pembicara pastinya di depan sekelompok orang besar yang termasuk itu teman-temannya juga seperti Ronald Reagan dan Bob Cummings dengan memberikan sebuah kata-kata dan juga motivasi yang sangat besar. Walt Disney berada pada puncak karirnya. Ia memenangkan 31 Academy Awards. Namun yang sangat disayangkan, di tengah-tengah kesuksesannya, kesehatan dari Walt Disney memburuk. Dia terkena kanker dan harus menjalani operasi. Dan dia hanya diberi waktu 6 bulan sampai 2 tahun untuk hidup. Dan akhirnya Walt Disney meninggal pada pukul 9.30 pagi, tanggal 15 Desember 1966. Ia meninggal tepat 10 hari setelah ulang tahunnya yang ke-65. Perusahaan yang ditinggal oleh Walt telah mencapai kesuksesan yang fenomenal, terutama di era Disney Renaissance pada tahun 90-an. Seorang yang inovatif dan penuh gairah menuntut kualitas tertinggi dan tidak takut bereksperimen dengan setiap usaha. Walt pun pernah berkata, "Saya hanya berharap tidak pernah melupakan satu hal, bahwa semuanya dimulai oleh seekor tikus." Nah, bagaimana menurut kalian kisahnya teman-teman? Tidak lurus dan tidak semulus yang kita bayangkan, penuh dengan liku-liku. Tulis di kolom komentar bagaimana perasaan kalian setelah melihat video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa like and share video ini jika video ini bermanfaat bagi kalian. Thank you.